Zaman SMA kan gue agak tanda kutip lah nih ya. Sebulan 2 bulan gue paling cuma nemenin Pak Haji doang. Kalau orang-orang pada dasarnya baik bang. Iya. Cuman karena masalah tertentu mereka bisa jadi jahat. Mereka lebih kayak ngarahin gue supaya jangan seperti mereka. Balik lagi bersama kami di SD Production. Udah pada kenal kan sama kita berdua, cuman yang satu ini juga belum. Ini teman lama, orang lama yang wah udah malang buana kemana-mana ya Ben ya. Iya. Wah kehidupannya emang kalau gue bilang harus Depok Cibubur, jempol. Depok Cibubur, Wah, udah Depok Cibubur. Salut ada ngeperjuangkan kehidupannya. Yang keras menurut Asik. gue, keras yang belum tentu semua orang bisa lalui dengan kehidupan kayak dia. Ini ada kisah inspiratif dari DSD Production. Ini dia. Kita perkenalkan dulu teman kita. Siapa? Bro, namanya bro? Oh ya, nama gue Tony. Tony. Yoi. Kira Stafare namanya. Panggil gue Tony aja dah. Tony aja. Tony aja. Kita ya, Ton, gimana nih Ton? Kabar? Apa ya? Oh kabar. Lu udah hilang banget Apanya? malang buana dari Apanya? kehidupan kita nih, hilang aja. Puji Tuhan ya baik guys. Wih, gitu Ya. aja. Ya. Oke. Apa ya Ton, gue mau nanya apa? Nah nih? itu dia. Karena gue kan banyak banget, ya lumayan sedikit tahu lah kehidupan lo kan selama ini. Iya, bisa. Berat-beratnya kehidupan lo, enak-enaknya kehidupan lo Yoi. itu, ya kan? Iya lo. Nah lo mungkin bisa cerita kehidupan lo dulu sebelum lo ada di ibu kota ini, di mana sih lo tinggal sebelumnya? Lu lahir di mana sih? Iya. Sampai lahir nih. Iya. Jadi gue itu lahir di Medan sampai tamat SMA. Nah gue niatnya dulu kuliah di Medan. Mama gue nggak setuju. Oh, kenapa? Nggak di Medan, maksudnya di Solo. Oh, kuliah di Solo. Kuliah di Solo. Cuma nyokap lo nggak setuju. Mama gue nggak Alasannya setuju. apa? Alasannya ya karena kembali lagi ke zaman SMA. Zaman SMA kan gue agak tanda kutip lah nih ya. Oh, lo bandel waktu zaman SMA. Ya jangan disebut juga. Ya sama, gue juga pernah bandel, sama. Itu Zaman SMA, SMP tuh pasti zaman-zamannya bandel. bandel Iya. bandel positif lah kalau kata orang iya. sekarang. Oh, bandel positif. Ya lah. paling pulang malam. Oh, ya nggak keluar apa-apa. nongkrong malam. Nongkrong Biasa malam. cari jati diri. Oke, masuk. Pulang malam karena sekolah sore kali. Enggak. Enggak. Itu dia. Kalau Itu pagi dia pulang masalahnya. malam, ya gimana gak dipukul sama mamanya? Iya kan? Itu dia. Masih bilang kalau dimarahin bilang masih mending pulang malam daripada pulang pagi. Jadi terus akhirnya mama gue nyuruh gue kuliah di Medan aja. Gue mikir tuh, karena gue anak pertama nih, gue mikir kan adik gue 3 sekolah, yang satu SMA, 2 SMP. Kalau gue kuliah lagi berarti nambah beban. Jadi akhirnya gue nekat nih buat merantau. Oh, jadi kenekatan lo, maksudnya kenekatan dalam tanda kutip karena keadaan Keadaan, biaya, iya. lo nggak bisa kuliah, lo berangkatlah ke Jakarta ini. Benar. Oh, biar adik-adik lo bisa terus lanjutin Lanjut sekolah sekolah sampai SMA. sampai Sedangkan obsesi lo maksudnya lo pengen sampai kuliah waktu itu ya. iya pengen Nah, sampai setelah kuliah. di Jakarta lo di mana? Awalnya kan di Jakarta saya di tempat tulang tuh. Tempat Om tulang. ya. Tulang ya Itu om. kontak tulang dulu sebelum berangkat atau gimana? Enggak, sebelum berangkat saya niatnya sendiri bang. Sendiri, tapi mama nggak percaya. Oh, jadi dititipin lah ya. Titip ke tempat tulang Ah. Di daerah mana tuh? di lapangan tembak Oh, Oke, Cibubur ya. Cibubur. jauh banget. Warga Cibubur. Warga Cibubur. Nah, berangkatlah lo dari Berangkat. Medan ke Jakarta ke tempat om lo ini. Iya, benar. Oke. Nah, di sana gimana tuh kehidupan lo? Ya di sana saya mikir nih dalam konteks hidup ya. Ini bukan namanya merantau. Ya karena jujur aja, sana makan tinggal makan, Iya. tidur tinggal tidur, Cuman kayak pindah rumah doang. kayak pindah rumah doang. Duit dikasih 2.000 satu hari. kalah. Gua enak. Iya. Jadi lo Kalah gua. ngapain kerja kalau kayak gitu? Nah itu dia, gue mikir lagi di situ bang. Karena apa? Satu kan basic gue kan emang sering keluar nih. Dari zaman SMA sering keluar. Anak tongkrongan lah. Ya, Nah. jangan bisa dibilang gitu juga sih. Di situ nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Jam 8 wajib tuh gerbang. Pagi jam 4 wajib bangun. Ngapain? Ya biasa nyiapin sarapan, buka gerbang, terus buka gerbang garasi. Oh, nyiapin. Berarti om lo itu termasuk kategori orang yang ya di atas Tajir. rata-rata lah ya.
Ya, kehidupannya gitu ya. bisa dibilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya. Oke. Ya udah gue ke rumah om lu aja kalau gitu udah aja nih. Enak gitu ya. Enak udah sehari 250.000. 200 Iya lu gila lu, enak banget. sebulan 6 juta. Nah, nggak ngapa-ngapain. Mm-mm. Nah, di kehidupan keluarga lo yang di Jakarta itu gimana? Lo ngerasain apa? Apa lo ngerasain hampa? Aku gini banget sih, tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Lo gimana? Setelah gue mikir lama-lama, gue akhirnya mikir tuh kalau di sini terus gue nggak bakalan berkembang hidup gue, bang. Ya. Akhirnya gue niatin diri nih buat keluar dari rumah tulang gue. Lah, setelah lo berapa tahun tinggal di rumah tulang lo itu? Hampir setahun. Oh, hampir setahun. Nggak lama Iya. ya? Nggak lama Anaknya KTP berapa jadi. Terus setelah lo berkeputusan untuk keluar dari rumah om lo, apa lah yang lo kerjain? Ya gue langsung lari, bang. Tanpa pamit lo keluar? Pamit. Ah, Itu pamit. adalah masalah sedikit. Oh, ada internal masalah ya? Iya. Oke. Terus Langsung lo pergi. Nah, lu kemana nih? Sedangkan lu di Jakarta tuh kan lu sendiri. Oh iya, gue lari ke Cibinong. Oke. Enggak kecapean itu loh. Lari. Maksudnya lari. Cibubur Cibinong. Berapa kilo, Bos? Lo lari? Naik angkot. Oh, naik angkot. Nah, di Cibinong itu lo ketemu siapa? Nah, Cibinong gue satu hari gue nginep di jalan tuh satu hari. Terus hari kedua karena gue lapar nih, gue telepon emak gue kan. Akhirnya gue ke rumah saudara yang di Cibinong. oke. Nah di situ cuma sehari karena cari kerja dapat. Itulah saya mulai kerja di kayak pembiayaan tuh. Leasing. Bukan koperasi. Oh, koperasi. Oke. Langsung ke leasing aja kayaknya lu bingung banget sama leasing. Nanti dia tuh ada di leasing ternyata. Oh, iya. terus. Nah dari koperasi itu kerja di koperasi, tinggal di kantor. Saya tinggal di kantor tuh lama-lama gak enak juga, Oke. Itu siapa pindah yang bawa itu di koperasi itu? nyari bang. Oh, nyari-nyari sendiri. Iya. Jadi apaan tuh di situ? Jadi marketing, Oh, marketing. Nawar-nawarin kredit. Pinjaman. nawarin pinjaman ke ya orang-orang ini bang yang penggajian lewat ATM. Penggajian. Iya, gajinya melalui ATM tuh. Ah. ATM-nya kita tahan Oh. gitu. Jadi setiap gajian dia kita print Potong. struknya, dipotong langsung. Sisanya baru kita kasih. Seperti itulah lebih kurang. Oke. Terus nah kerja di koperasi, akhirnya lo tinggal di sisa dan pergi lagi dari koperasi itu, lo ngelakuin apa lagi? Nah itu begitu gue keluar dari koperasi, gue nganggur tuh bang. Nganggur hampir 6 bulan lebih. Sebulan 2 bulan gue paling cuma nemenin Pak Haji doang. Pak Haji biasa lah main-main kartu dikit. Oke. Mereka ngeliat gue akhirnya udahlah Ton, pegang Indomaret aja tuh, Itu parkiran. Pak Haji di tempat tinggal lo apa gimana? Iya di kosan bang. Gue Oh, kan udah lu ngekos tuh, udah ngekos di. Yang punya kosan. Enggak, ada lah yang punya kosan, yang pemegang wilayah lah ibaratnya. Oke. Nah. Oh, dia bocah tongkrongan ceritanya. Kenalannya Iya, banyak. keras juga loh. Iya. Nah, terus disuruh lo jaga parkir Yoi, Indomaret suruh jaga karena si Pak Haji ini yang pegang kawasan itu ya. Yoi. Gitu lah. Terus Nah, gue pegang parkiran, terus makan gue di warkop dia tuh. Warkop. Warkopnya Pak Haji, gue makan situ, gue ya itulah terus gue parkir selama 6 bulan. Teman gue nelpon, teman gue Ustadz lah, cuman udah almarhum. Lo mau kerja nggak kata dia gitu. Ini di leasing nih kerja. Boleh bang, tapi marketing lagi katanya. Oh bisa. ya. Gue kan bisa aja gue kalau gue orangnya. Iya, betul. Iya, emang Iya bakal dah. emang kayak gitu. Semua bisa aja. Mau berantakan sama gue pokoknya bisa aja lo ya. Bagus Oke sih. berangkat. Udah ngasih lamaran. Besoknya kerja gue di leasing. Nah mulai di leasing tuh kan, gue nggak punya motor tuh sama sekali tuh. Nyangkut lah gue. Dari uang parkiran nyangkut, terus bolak-balik. Akhirnya gue lihat motor di kantor gue. Gue bilang sama bosnya kebetulan ya gue udah anggap lah kayak bapak sendiri lah kan. Oke. Biar menjilat-jilat dikit. Ini nih, ini yang Tetap. penting ini ya, tetap menjilat itu Tetap, ya. menjilat itu tetap. Oke, tetap. Terus Gue dikasih motor, gue cicil kantor tuh. Motor gue pertama. Gue cicil kantor, cicil, gue gaji dikit ya kan. heeh. Makin berkurang nih. Iya, karena cicilan itu. Karena cicilan itu. Emang lah cicilan Aduh. ini. Terus Susah gue jadi di situ kan. heeh.
kembali Sebentar, lagi. sebentar. Kenapa Mbak langsung menghelakan napas dengan cicilan? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi Bro. berasa pengen DP lagi. Oh. Saya Ah, mau DP, mau kasih sales aja nih DP. Enggak, saya bayar buat kalian aja. Ah, iya. sombong ya? Ya, Iya. prestasi dia udah itu Berarti aja. Saya di hidup ini cuma sombong. Gue harus ikutin itu. Oke, terus setelah itu lo DP kan uang lo makin habis nih. Makin habis. Nah, terus lo berpikir apa setelah itu? Gue mikir cari kerja lagi nih. Cari Pindah. kerja lagi nih Iya. Pindah, untuk biar memenuhi buat cicilan-cicilan bayar motor. ini. Untuk menutup kehidupan gue karena gue juga sambil kuliah di situ. Oh, Udah gitu. akhirnya kuliah lo tercapai juga ya? Tercapai bang. Berarti banyak Oke. juga duitnya ya? Iya nggak banyak juga bang. Iya. Iya. Diperes dia. Depres. Iya. Tapi Terus hebat loh, orang kerja masih kepikiran kuliah ya. Iya loh. Biasanya udah malas. ya mungkin karena cita-cita dia dari awal Gue itu juga pas kali, kuliah, Bro. gue udah malas gitu. Kapan nih kelarnya gitu ya? Iya. Aduh berat banget Waduh, ternyata masuk. gitu. Dia Waduh. mau masuk. Nah, kalau kata ada YouTuber yang terkenal tuh, ijazah lo gak kepake bro kalau kuliah. Loh Bener, itu lu bisa tonton channelnya dia. justru itu. Kan gue kuliah buat ngilangin gabut. Oh, Yo, keren. Lebih sombong dari gua. Lebih sombong dari Bisa kan sombong gua? Bisa gua sombong. Baru bentar. benar. Kuliah buat ngilangin kekabutan. Iya, Lumayan tuh. Oke, terus Nah, kerja lah lo buat memenuhi segala kebutuhan lo dengan cicilan lo. Terus kerja gue pindah, gue akhirnya dapat link lagi nih gue bang. Ah. Dapat link lagi, interview lah gue di kantor. Ketemu bosnya kan. Bosnya nanya, kamu berani sama preman loh? Gue jawab, Iya. kan teman saya preman pak. Iya. Iya kan, karena orang Ambon. Oh, ya kan? iya. Oke. Banyak lah orang-orang kulit hitam lah Ah. yang saya kenal itu kan. Loh, ini bukan konteks itu. Hmm. Ya nggak apa-apa pak, saya siap aja. Ya kan? Itu jadi apa lo? Pengawas bang, Pengawas apa? pengawas lapangan. Untuk? Galian fiber optik. Oh. Oke. Iya. Terus. Waspa. Pas pak. Serem ya. Iya. Tapi sebelum lo jadi wasopang gitu memang pengalaman lo banyak ya sama preman-preman yang kayak gitu yang dalam tanda kutip ya. Jadi lo sudah bergaul akrab dengan orang-orang yang kayak gitulah gitu, maksudnya yang kayak preman yang dianggap orang preman gitu. Oh iya. Iya. Ya udah lumayan banyak. Udah Bang. lumayan banyak ya. Banyak ya. Dari pengalaman lo sejak ada di Jakarta. Sejak ada di Jakarta, emang gue bergaul sama rata-rata orang kayak gitu. Kalau nggak orang kayak gitu ya sama orang-orang paling ya Papa Aji lah gitu, Pak Ustadz gitu. Iya. Kenapa lo pengen bergaul sama kayak Pak Haji, Pak Ustadz, terus orang-orang kayak gitu? Sedangkan lo kan beda, punya agama kan beda. Kenapa lo harus bergaul dengan? Jangan-jangan mereka lebih baik, Fred. Nah itu gimana ya? Ah. Yang bisa jadi. Gini bang, kalau gue sih prinsipnya kan gue berteman nih sama siapa aja, Oke. ya kan. Selama gue bisa masuk di situ, terus sama-sama gimana ya di bahasanya ya, menguntungkan apa? Bukan menguntungkan sih kalau kata gue. Selama mereka masih bisa nerima gue, terus gue masih bisa ngasih apa kalau disuruh-suruh gitu masih mau, Bantuan. masih bantuan masih Iya. mau. Nah, oke. Oh. Jadi di situ ya gue berteman apa adanya bang. Apa adanya. Iya apa adanya gue. Semua lu jalanin tuh ikhlas, tulus gitu ya. Iya. Tanpa ada embel-embel segala Iya. macam. Wah persis banget kayak konten kita yang sebelumnya tuh ya. Yang ngeditnya susah ya? Iya, yang Asik. kita susah ya sebelumnya tuh. Nanti bisa lu tonton di situ ya. Oh. Ntar kita kasih link di atasnya. Wih, Oke. Nah, terus setelah itu lo berpikir mereka adalah sebenarnya orang-orang yang punya hati baik atau apa? Kalau orang-orang pada dasarnya baik bang. Ya. Cuman karena masalah tertentu mereka bisa jadi jahat. Oh. Nah itu dia tuh bahasanya Iya, kan. iya, iya. Asing nggak tuh? Untuk masalah tertentu ya. Nah, untuk keadaan tertentu mereka bisa jadi jahat. Nah, gue mau tanya nih, pertemanan lo kan gak cuma sama orang-orang yang model kayak gitu. Mm. Ada juga orang-orang yang notabene orang-orang baik. Iya. Nah, lo melihat dari dua sisi genre yang berbeda ini kayak mana ya? Nah kalau gue ngelihat dari dua sisi yang genre berbeda ini bang, ya kan? Gue lebih mihak ke genre yang dikira orang negatif. Dikira orang negatif. Iya. Kenapa alasannya? Kenapa ya bang? Gue selama bergaul sama mereka, mereka lebih kayak ngarahin gue supaya jangan seperti mereka. Malah seperti itu orang-orang Iya. kayak gitu. Ini gila juga ya. Mereka lebih ngarahin gue sih. Terus gua mau don't nanya. judge the book by the cover ya. Iya. Yoi. Kok lu mau bergaul sama Freddy?
Itu waktu juga tuh bang. Nah, waktu juga. Waktu juga. itu panjang ya ceritanya. Panjang ceritanya tuh bang. Ya terus oke, berjalanlah kehidupan lo semua dari susah-susah lo sampai lo cicil-cicil segala macem dengan beratnya kehidupan lo. Nah sekarang kan makin susah ya, makin kesini kan, seperti yang konten kita kemarin bilang, hidup makin kesini itu memang makin susah, nggak ada makin gampang. Nah dengan keadaan sekarang nih yang ada pandemik sekarang kayak gini nih, lo kan lu sorry nih kan kerjanya kan sempat ojek online kan sekarang. Iya, sempat. Nah sekarang Apa gimana yang lu nih? rasain? Apa yang lo rasain gitu loh? Dan bagaimana lu menghadapinya sekarang? Kalau sekarang nih posisinya untuk ojek online udah susah bang, jujur aja. Kalau dulu sih masih lumayan pendapatannya sebelum ada corona ini. Sebelum ada corona ini. Kalau waktu ini sekarang udah susah. Soalnya untuk dapat 5 aja udah agak susah sekarang. Udah agak susah. Iya. Makanya gue sekarang lebih ke ini bang, untuk biar itu kan gue lebih ke kerja freelance lah. Ibaratnya apa aja gue kerjain. Apa aja lo kerjain yang Gua penting lo kerjain. bisa bertahan hidup. Iya. Oi. Terus ojek online lo sekarang ini stop atau lo selingan? Stop bener. Bener-bener stop. Bener-bener Karena memang udah jarang banget yang pakai. Udah jarang. Iya ya. Udah gitu kan pemerintah juga himbau untuk di rumah aja. Di rumah aja. Oh, oke. Agak berat juga ya. Iya, sebenarnya sih gitu. Tapi ya untungnya ya kita itulah karena pergaulan tadi ya kan. Iya. Jadi kita ini puji Tuhan nih, kosan gue nggak bayar untuk bulan ini. Untuk Kenapa? bulan Bulan ini sama bulan depan. Kenapa itu? Kan gue tinggal di tempat kawan bang. Tinggal di tempat kawan. Pertama bokapnya minta sama kita 400.000 sebulan. Disediain satu kamar apa gimana? Sediain satu kamar. 400.000 sebulan. Oke kita okein. Dia minta minggu ini 200 awalnya kan. Nah kita nggak punya duit tuh sama sekali. Terakhir sebelum hari H, nah bokapnya bilang udahlah kalau belum ada ya udah nggak apa-apa lah, tinggal aja. Nah kalau makan pisah, nah itu udah agak susah juga kita kan makan pisah kan. Awalnya kan kita masakin lah, kita yang masakin lu bokapnya. masakin? Iya, kita masakin udah susah. Terakhir dia balik lagi dari Jonggol karena dia beli tanah di sana, rumah yang ini dijual. Dia balik, terus dia bilang udah makan kalian, udah makan lah makan. Nah di situ kita senang kan. Terakhir bapak beliin kita semua beras segala macam. Jadi kita tinggal masak doang, masak. Jadi kalau untuk kita disuruh paling ya cuma suruh bantu-bantu doang di sono, kayak nembasin ladangnya, ngerapihin. Terus Untuk di ngecangkol. daerah mana itu? Di Gunung Batu Jonggol. Jadi itulah berkat yang lo terima ya, maksudnya dalam keadaan yang drop seperti ini ternyata masih ada orang-orang baik yang bisa kasih makan gitu ya. Iya, itu bisa dibilang seperti itu. Itu Bang. akibat karena pergaulan lo juga mungkin. Itu kenal. Nah, bisa kenal dibilang. dari mana lu itu? Ya biasa bang di jalan, kenal ya kenal di jalan sambil ngopi, kenalan. Ya pokoknya di Jakarta ini gua paling basa-basi dah. Walaupun kita basa-basi akhirnya basi, yang penting udah basa-basi. Oke. Terus yang bisa lo segitu percayanya sama orang baru tuh apa? Kalau gua tipe kalau orangnya gini bang, gua kasih semua kepercayaan gua nih. Iya. Kalau lu ngerusak ya udah, sorry aja, gua nggak ngeliat lu lagi. Itu juga nggak masalah, iya. Daripada gua Sama susah. kayak gue berarti. Iya. Yang gue bahas kemarin. Iya. Oke. Wih, ngeri lah. Ngeri banget. dari bercanda sampai serius kayak gini gue sampai maksudnya gimana ya? Kalaupun keadaan gue mungkin dibalik seperti dia, gue pun belum tentu bisa survive gitu. Tapi memang Tuhan itu fair ya. Maksudnya dia kasih orang-orang yang tepat untuk ada di posisi-posisi seperti itu. Maksudnya orang-orang yang kuat. Iya. Karena Dan mungkin pengalaman juga sih. Iya. Dan gue menganggap dia jauh lebih hebat dari gue gitu. Dia bisa bertahan hidup sebatang kara di Jakarta. Itu sih gila men, gokil banget itu. Gila sih, salut gue sama lo kalau dengan cara seperti itu. Iya betul. Karena ini inspiratif banget ya buat teman-teman di luar sana yang kita masih punya rumah yang beratap, masih enak, masih bisa tidur di kasur. Itu harus disyukurin banget gitu loh. Iya. Karena begitu lo ngeliat konten ini, lo lihat gimana kerasa kehidupan teman kita ini. Jujur berat lo pasti ngalamin hal seperti ini gitu loh. Wih gila, gue sih salut banget. Lo datang ke Ada 5 ribuan nggak itu? iya gitu. Terus lo pernah dong ngerasa masalah stres lah, aduh gue kehidupan gue kok kayak gini, maksudnya drop? Pernah nggak ngerasa drop? Pernah bang? Pernah. Kalau itu pasti pernah. Beberapa kali atau memang jarang-jarang aja? Beberapa kali. Beberapa pernah kali. gue sering drop.
Saat Kadang- lo pengen drop begitu pengen pulang balik lagi nggak? Enggak, Enggak. gue naik sama diri gue, kenapa gue begini gitu. Oh gitu. Iya. Terus apa yang lo dapat jawabannya? Ya emang awalnya kosong-kosong aja. Gue kadang mandang diri gue di cermin aja nih. Hah. Gue bilang sama diri gue, kenapa lo tolol gitu maksudnya. Hah? Kenapa waktu dalam keadaan lagi senang nih, lo nggak ngisiin uang lo. Oh gitu. Jadi waktu keadaan susah, ya lo ada pegangan. Iya. Berarti lo orang yang terlalu royal dong. Hampir dibilang gitu bang. Gue tipe kalau orang yang kalau ada duit ya udah habisin, besok ya besok lagi. Gila ya orang kayak gini. Orang kayak gini bisa royal loh sama temen-temennya. Sadis. Ini kayaknya yang orang-orang yang berduit perlu koreksi diri juga kayaknya, Ben. Ya, karena orang yang tidak berlimpah ruah aja dia masih bisa royal gitu sama kehidupan temen. Karena dia pergaulannya. Iya ya, karena pergaulan itu ya. Terus sekarang nih rencana-rencana lu ke depan apa nih? Kalau untuk rencana ke depan, Jadi tadi kuliah yang tadi libur tuh apa gimana? ini cuti, puji Tuhan ini udah gue balikin lagi, gue ngelanjut lagi kuliah sekarang Jadi masuk semester berapa? semester 4. Nah, selama lu tinggal di Jakarta kan banyak tuh hal yang pengen lu punya, misalnya lo pengen punya ini. Kalau kayak anak-anak zaman sekarang, lu umur berapa? Umur 24. Gila, umur 24 tahun, gila lo. Anak-anak zaman sekarang tuh mainnya ke mall, update status, nonton sana pergi sini, dan lo harus sudah bergejolak, bergaul dengan kerasa kehidupan sih, gila. Gila, gue 24 tahun tuh udah kerja, udah hidup, bukan hidup enak ya, pas-pasan lah, masa ada gitu loh. Nggak sesulit yang lo rasain gitu loh. Nah, Ya beda anak sultan. ya amin. Ya, anak sultan. Nah, apa namanya? Lo kan pengen punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Bener nggak? Pengen nggak sih lo ada hasrat kayak gitu nggak sih di umur lo yang sekarang ini atau yang sebelum-sebelumnya? Oh kalau itu dulu bang, Dulu. gue pengen punya ini punya itu, jalan sana jalan sini, buang duit sana sini. Maksudnya ngerasain semua lah, karena Iya. kan gue basicnya dulu kan paling gaul ngopi-ngopi doang ke rumah kawan segala macam di Medan. Tapi orang kaya juga gitu. Iya. Ngopi-ngopi doang. Iya, tapi Nggak. ngopinya kan tempatnya beda. Iya. Oh, iya. Gue kesini ya gue rasain tuh semua makan-makanan apa sih rasanya, gue pengen tahu doang. Terus gue Ternyata kan nggak enak. itu dia tuh. Masak mesti kita yang masak lagi. Iya. Aduh. Makin mahal makin disiksa. Makin bego. Iya. Yang gue lucu Indomie, warkop. Iya. Gue udah beli Indomie, nggak diadukin. Disuruh aduk. Suruh aduk sendiri ya kan. Iya, Aduh. iya. Nah, lo kan pengen ini, pengen punya itulah, pasti namanya Iya. anak muda pengen punya handphone bagus, kendaraan sendiri, baju bermerek, sepatu bermerek. Nah, hasrat lo hilang untuk punya itu sejak kapan? Hasrat gue hilang Pengen punya barang-barang bagus lah maksudnya gitu. sejak keadaan gue bang, Sejak keadaan lo. Iya. Jadi keadaan ini banyak banget Ngerubah ngasih gua. lo pelajaran. ngasih Gitu. pelajaran bener. Tapi bukan berarti selama ini lo nggak punya apa-apa kan? Ya bukan. Bukan ya kan? Oke. Kalau gue ya sebatas gue cukup, masih bisa gue pakai. Gitu ya. Iya. Kalau untuk beli-beli segala macam sekarang gue udah hilangin hasrat itu sih. Bagus. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat nanti lo diberikan keuangan yang sudah bagus, lo bakal bisa tetap bertahan kayak begini gak? Maksudnya dengan pola pikir ya selagi gue masih bisa pakai. Pastilah, gua pakai. karena kan itu membatin pengalaman dia itu kan membekas. Tapi kadang ada juga bro yang orang tuh wah gue lagi punya nih, dulu gue susah gue mau beli ini gitu tuh, ada juga. Itu berarti susahnya belum sampai susah Oh. banget. Iya benar. Kalau kayak gue, Iya, iya. buset dah. Iya. Nah, lo kira-kira misalnya kalau udah punya duit, udah berkecukupan lah, lo mau ngelakuin apa? Ya paling gue buka usaha bang, kembali ke usaha. Iya, maksudnya lo udah punya usaha segala Hmm. macam dengan uang yang lo punya. Apa lo pengen ngebantu orang kah yang model-model seperti lo, atau lo pengen buka satu ya tempat buat nampung orang-orang yang dulunya kayak lo gitu loh. Atau Apa yang mau ingin lo lakukan? iya, atau lo pengen beli barang-barang mewah yang dulu belum gue pernah punya kayak gitu, atau gimana? Kalau itu gue lebih pengen ngerangkul orang-orang lah, karena pasti banyak orang yang butuhkan pertolongan bang, jujur aja. Iya. Di luar sana banyak banget orang yang butuh, yang mereka lihat sebenarnya mereka nggak butuh, padahal kenyataannya mereka butuh. Itu ya. Sangat inspiratif sekali, gue mau nangis. Jadi ternyata gini loh, memang ini semua nyambung sama yang gue bilang. Karena musuh kehidupan itu sebenarnya bukan di saat kita nggak punya,
tapi di saat kita menginginkan lebih. Coba lu lihat pejabat yang gajinya berapa, nggak ada cukupnya kan. Iya. Tapi ketika kita merasa cukup, itu lebih dari apapun gitu loh. Walaupun kita nggak memiliki apapun, tapi kalau kita memiliki rasa cukup itu, udah hidup kita tenang malah. Iya, Lebih tenang gitu dibandingkan orang yang banyak keinginan gitu. Dalam arti di sini bukan berarti nggak bisa punya apa-apa, cuman bukan menjadi tujuan utama. Iya. Misalnya lu punya ya udah, lu lagi ada duit ya udah beli gitu loh. Tapi bukan yang kalau nggak punya itu lu jadi nggak happy. Iya. Kalau ada duitnya beli, kalau nggak ada ya udah udah. santuy. Gitu. Santuy. Dan dia udah ada di titik itu ya. Kenapa? Udah ada di titik Udah itu. ada ya, di udah titik itu. Jadi Jadi untuk kedepannya juga lebih gampang ya, Bro. Lebih gampang gitu dan lebih tenang lah. Oke, saya rasa itu aja untuk cerita kita kali ini. Ya. Ada Tony yang udah berbagi kisah kehidupannya. Semoga Tony juga bisa terus konsentrasi dan juga mengembangkan apa yang talenta yang Tony bisa. Ya. Semoga Iya. apapun yang Tony rasa, jangan ragu-ragu untuk hubungin gua gitu loh kan. Iya betul, karena dia masih punya teman yang bisa nolong Iya, sebenarnya gitu. Dan melalui channel ini juga mengingatkan bahwa ada banyak mungkin orang-orang di sana yang lebih gitu loh. Iya. Tapi yang kurang juga banyak, cuman yang Banyak. yang kayak dia ya nggak semuanya Nggak kayak dia semuanya. gitu di saat susah gitu. Jadi memang kehidupan itu harus emang kayak gitu sih. Setiap orang harus ada ngejalanin susahnya Titik dulu. sulitnya. Jadi thank you buat Tony yang udah Sharing-sharing. hadir dan sharing di Sharing. tempat di DSD Production ini. Ya, doa kita biar kehidupan lo terus makin membaik Min. dalam kedewasaan, dalam rohani lo, dalam keuangan lo semua. Jadi saat nantinya lo sudah berkecukupan, lo bisa tolong orang-orang yang dulunya juga seperti lo. Siap. Dan hidup lo bisa jadi berkat buat banyak Oke. orang. Oke, thank you. Thank you semuanya. DSD Lover, terus saksikan video-video kita berikutnya di channel kita DSD Production. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Dan juga di channel ini menyajikan konten-konten dari kehidupan nyata. Oke. Dadah. Dah. Dah.